Kami di hadapan-Mu Tuhan, bukan kepada manusia kami berjanji, tetapi kepada-Mu Tuhan. Itu keluar dari hati kami. Kami akan Engkau dapati sampai akhir hidup kami. Tidak ada seorang pun yang gugur iman, tidak ada seorang pun yang keluar dari panggilan. Engkau dapati kami semua tetap setia melayani-Mu, setia menyenangkan-Mu, setia menyembah-Mu, karena Engkau Tuhan Allah yang Maha Esa. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Dalam kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus yang berbicara, sehingga semua itu akan menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur Teddy memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani Tuhan. Kayaknya suara saya besar juga kan? Bisa kedengaran semua ya? Jelas. Haleluya. Iya, pakai mic kayaknya perlu. Menggelegar. Oh, ya. Hari ini saya menyampaikan sebuah tema mengerti Taurat dan Injil. Ya. Apa? Supaya bisa mengerti Taurat dan Injil secara benar. Hari-hari terakhir kita terus membahas Taurat. Kenapa? Karena kita tahu perkembangan dunia sekarang dengan adanya online, dengan adanya dunia secara IT, maka muncullah orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang disisipkan dengan ajaran-ajaran yang seharusnya sudah tidak berlaku, tetapi ini dikembangkan terus. Tentu kita tahu bahwa Taurat itu baik. Pada zaman itu adalah Taurat itu baik. Tapi sekarang kalau kita bicarakan Taurat kembali, maka ini sesuatu yang sudah dibatalkan Tuhan dan tidak mungkin kita mesti bicarakan, karena itu tidak bisa menjamin kita kepada keselamatan. Sebelum saya bawa ini, saya ingin kita mau mengerti asal muasal dulu. Karena dari asal muasal inilah kita mengerti siapa yang mengendalikannya. Kenapa munculnya firman? Kenapa ada serangan buat firman? Kenapa munculnya Taurat? Kenapa orang tidak bisa melakukan Taurat? Kenapa muncul Injil? Lalu kenapa ada serangan terhadap Injil? Kenapa muncul Roh Kudus lalu ada roh yang lain? Kita harus tahu asal muasalnya. Ya, saya ingin bawa kita untuk melihat asal muasalnya. Ya, kita tahu pertama bahwa adanya kerajaan surga. Bumi belum tercipta. Planet-planet belum tercipta. Yang ada adalah surga. Di surga ada satu nama, kerajaan Allah. Tidak ada planet lain, hanya ada surga. Dan ada tatanan kerajaan di sana namanya kerajaan surga. Ada Tuhan, kemudian ada malaikat. Hanya ada Tuhan dan hanya ada malaikat. Kerajaan itu berjalan dengan benar. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dan ada malaikat-malaikat yang menyembah Tuhan. Kita kenal dengan 3 malaikat yang mempunyai kepemimpinan di surga. Satu namanya siapa? Mikael. 2 namanya Jibrail. Ketiga siapa? Ayo. Lucifer. Semua mereka membawahi malaikat-malaikat. Ada banyak malaikat yang diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah. Semua tunduk dalam peraturan kerajaan surga.
malaikat Mikael, malaikat Jibril, malaikat Lucifer. Tiba-tiba, nah ini asal muasalnya, tiba-tiba ada seorang malaikat rasa cemburu, iri hati. Kalau seandainya gua di sana, di tempatnya Tuhan Raja segala raja, pasti Mikael, Jibril, malaikat semua nyembah aku. Lalu dia berpikir bagaimana cara supaya saya bisa duduk tempat itu. Apa yang terjadi? Dia kumpulkan semua malaikat-malaikat yang di bawahnya. Lalu dibuat sebuah kudeta. Ada kudeta di sana. Ada peperangan di sana. Ada pertengkaran di sana. Dari siapa? Dari Lucifer dan malaikat yang membela. Terjadi di sana peperangan, tapi Lucifer kalah. Dijatuhin kemana? Jatuhnya kemana? Hah? Yang keras jatuhnya kemana? Oh, kan tadi saya bilang bumi belum ada, hanya ada kerajaan sorga. Malaikat hanya 3 pemimpinnya dan malaikat-malaikat lain. Jatuhnya kemana? Nah itulah, dia jatuh dalam kegelapan. Gak ada bumi, gak ada pijakan. Makanya dia raja kegelapan di angkasa. Dia raja angka. Gak ada tempat dia untuk berpijak. Waktu dia jatuh, dia bawa sakit hati. Sakit hati terhadap Tuhan, sakit hati terhadap surga. Dia benci terhadap Tuhan, dia benci terhadap surga. Dia kepahitan terhadap Tuhan, dia kepahitan terhadap surga. Dia bawa kepahitan itu. Makanya kalau orang masih ada sakit hati, masih ada kepahitan, masih ada iri dengki, itu yang dibawa setan namanya Lucifer. Dia bawa. Di sini tidak ada yang sakit hati, amin. Di sini tidak ada yang iri, tidak ada yang benci, tidak ada kepahitan. Amin. Dia marah, dia dengar surga, dia tidak suka. Dia benci terhadap surga karena dia tadinya di situ dijatuhkan. Dia kepahitan terhadap Tuhan kepada surga. Makanya kenapa ada sebuah pemberontakan terhadap firman. Karena dia tidak suka terhadap surga. Dia tidak suka terhadap Tuhan. Dia benci, dia dendam, dia dengki. Karena dia tidak bisa ngambil posisi itu. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Wah, dia ciptakan langit dan bumi, semua planet dia ciptakan. Lalu dia ciptakan manusia segambar dengan, waduh, ini iblis yang namanya Lucifer tadi ini mulai membuat sebuah rencana. Saya tidak bisa nyerang, tidak bisa kalahkan Tuhan. Saya tidak bisa menempati Tuhan punya posisi. Tapi saya bisa nyerang ciptaan Tuhan. Terbentuklah 2 kekuatan. Dari pihak Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan untuk mengikuti kebenaran Tuhan. Iblis masuk bagaimana cara untuk manusia memberontak terhadap Tuhan. Ada 2 yang mulai. Dengan cara bagaimana kita tahu Taman Eden menceritakan. Dia masuk tidak pakai roh benci, roh amarah, enggak. Dia pakai dengan tipu daya, kita belajar sama-sama kan? Bukankah Tuhan berfirman, semua buah ini boleh kamu makan? Dibalik kan? Lalu Hawa bilang, enggak, semua boleh kita makan, tapi buah pohon yang di tengah itu tidak boleh kamu makan. Iblis putar balik lagi. Oh, itu Tuhan bohong. Kalau kamu makan itu, kamu akan jadi seperti itu Tuhan. Masuknya lewat apa? Firman dan jauh-jauh. Dia masuk lewat firman. Manusia jatuh akhirnya dengan tipu muslihat iblis. 2 kekuatan yang disulaiman dengan saling
Dari pihak Tuhan supaya kita melakukan firman Tuhan. Dari pihak setan supaya kita memberontak terhadap firman Tuhan. Sampai hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang ini penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, penuh dengan hal-hal dosa, itu yang mengandalkan siapa? Lucy? Gak berani. Di sini semua anak Tuhan baik-baik. Pak Kom, oh ini pakarnya di belakang ini siapa? Ya, siapa yang mengendalikan? Tapi kalau kita hidupnya penuh damai, penuh sukacita, ramah, tidak ada kepahitan, melakukan kebenaran, buah-buah kebenaran, kita ini adalah yang mengendalikan siapa? Tuhan di dalam roh. Akhirnya manusia jatuh, kita mulai coba melihat lagi ya, kita melihat lagi data, lalu Adam dan Hawa melahirkan keturunan, namanya dari siapa? Yaitu Kain dan Habel. Lalu Habel dibunuh. Setelah dibunuh, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan gantikan siapa? Ganti, ya kita belajar dulu. Siapa yang diganti? Anak yang ketiga? Hah? Set. Ini yang keras tuh, Mas. Ya, Set. Ya. Dari Set, saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada anak-anak yang lain lagi nggak? Hah? Ada lagi nggak? Matius pasal 5 menjelaskan bahwa pada umur 800 tahun itu Adam masih melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi umur manusia pada waktu itu hampir 1000 abad. Satu abad kan 100 tahun. Mereka hidup hampir 800-900 karena Adam itu 930 tahun. Jadi berapa keturunan yang dia lahirkan gitu kan? Ya, tapi dari seluruh keturunan yang Tuhan pilih itu keturunan Set. Nah, diambil nih Set, jadi keturunan menjadi umat Tuhan. Nah, dari Set ini turun keturunan, turun temurun, jatuhnya kepada siapa? Nuh. Ya. Jatuh kepada Nuh, ini keturunan dari Set. Nuh. Jadi turun temurun kalau sudah lihat itu jadi ke Nuh. Nah, setelah ke Nuh, saudara kasih dalam Tuhan, manusia berbuat jahat begitu rupa. Iblis mengendalikan manusia untuk memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada firman Tuhan. Mereka menjalani hidup sesuai keinginan hati mereka. Lalu Tuhan menghukum manusia dengan air bah, habis. Lalu dari Nuh lahirlah 3 anak. Siapa? Sem, Ham, dan yang dipilih Tuhan lagi siapa? Keturunan siapa? Sem. Garis keturunan Sem mulai turun temurun sampai kepada Terah. Terah itu bapaknya siapa? Abraham. Jadi di keturunannya dari Terah lahirlah Abraham, kemudian Haran dan Nahor. Haran meninggalkan anak namanya Lot. Ya. Yang ikut sama-sama dengan Abraham. Kemudian Abraham mempunyai berapa anak lagi? Hah? Ada berapa anak? Ayo. Yang kelihatan kan, Pak. Yang kelihatan? Iska dan Ismail. Iska. Ya, coba kita baca dulu. Ya, Matius Kejadian apa saya baca? Kejadian 25 ayat 1 ya, Kejadian 25 ayat 1. Ya. Nanti baru kita akan sampai kepada sedikit penjelasan Taurat karena nanti Pak Kom akan menjelaskan lebih panjang lebar nanti ya. Ya, kita baca Kejadian pasal yang ke 25. Terus ya. Ya. Sampai 2. Kejadian 25 ayat 1 dan 2. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba. Ya, sampai situ aja. Jadi Abraham di usia tua juga dia menikah dengan siapa? Keturah. Melahirkan berapa anak? 6. Abraham ngebut ini sudah dalam Tuhan karena sudah tua. Jadi dapat anak langsung 6, berarti anaknya adalah 8. Itu kalau yang dihitung, yang lain tidak dihitung gitu ya. Jadi muncul keturunan.
Dari Abraham yang dipilih siapa? Ishak. Ishak yang dipilih untuk menjadi umat pilihan Tuhan, yang mengerjakan kebenaran yang Tuhan sampaikan. Yang lain lah dipilih. Dari Ishak munculnya siapa? Dua anak, namanya Yakub dan yang dipilih siapa? Yakub. Setelah Yakub lalu muncul namanya 12 suku. 12 suku inilah, dari Ishak ke Yakub sampai ke 12 ini, dipilih Tuhan untuk Tuhan menyatakan firman lewat Toratnya, lewat Musa. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 1, orang Israel ditindas dari 12 suku itu terus berkembang. Tak kala Yusuf sudah sampai menjadi perdana menteri, lalu dia meninggal dan orang Israel ada di Mesir selama 400 tahun. 400 tahun bukan waktu yang singkat. Mereka melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Dan Alkitab katakan Bilangan pasal yang ke-11, jumlah mereka waktu Musa bawa keluar itu ada 600.000 pejalan kaki, belum yang digendong. Jadi sudah cukup banyak waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan mulai memberi hukum kepada Musa. Karena kita tahu bahwa saudara dalam Kristus pada waktu Keluaran pasal 1 dicatat, itu orang Israel dalam penindasan. Dan sampai anak-anak laki-laki mereka harus dibunuh. Ada pembantaian di sana. Dan suatu waktu ada seorang Lewi kawin dengan perempuan Lewi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Musa. Agar dia tidak dibunuh, maka si ibunya dari keturunan Lewi ini menaruh si Musa ini dalam sebuah kotak, ditaruhnya di Sungai Nil supaya dia selamat. Dan kita tahu jalan ceritanya. Tetap kita tahu dari suku Lewi yang nantinya akan menjadi imam. Tidak ada suku lain, suku Lewi. Saudara baca pasal yang kedua dari kitab Keluaran. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, tak kala dia diangkat menjadi anak raja, ya anak Firaun, putri Firaun, dan dia dididik ke sana sampai dia besar dan dia tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Sampai suatu waktu dia membunuh seseorang dan ketahuan dan dia lari. Waktu di pelarian itulah saudara kasih Tuhan, Tuhan mulai berbicara kepada dia, akan mengutus dia kembali ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Ini sebuah kisahnya ya. Jadi benang merahnya supaya kita tahu munculnya bangsa Israel dari keturunan siapa-siapa saja gitu ya. Nah, maka kita melihat bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Kita baca mulai pasal yang ke-12, 13 itu Tuhan memberi hukum kepada Musa tentang bagaimana orang melakukan Paskah. Sampai klimaksnya pasal yang ke-20, Tuhan ini memberikan 10 hukum. 10 hukumnya satu apa? Dialah Tuhan yang esa, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji sembah. Amin. Yang kedua apa? Jangan ada Allah lain. Ya. Lalu berikutnya apa? Ayo. Kita kadang lupa tuh. Yang Keluaran 20. Dan ini nantinya Keluaran 20 ditentang oleh bangsa Israel gitu. Ya, kalau kita baca di situ supaya jangan ada Allah yang lain, jangan menyembah Allah lain ya. Ini firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Pasal yang ke-32 kalau saudara baca ini, saya seringkas saja. Apa peristiwa di sana? Pasal 32. Waktu Musa ada di atas gunung 40 hari menerima 2 loh batu, bangsa Israel dipimpin oleh Harun, apa yang terjadi? Mereka buat apa? Padahal firman Tuhan, jangan menyembah Allah lain atau jangan buat Allah berupa apapun juga. Ini hukum.
Kalau mereka melakukan itu, mereka harus dipisahkan. Apa yang terjadi? Mereka buat anak lembu emas dan disembah. Iblis ini mengandalkan tak kalah Tuhan ini. Iblis tahu bahwa Musa sementara naik untuk menerima 10 abad 2 loh batu dengan 10 hukum. Iblis di bawah gunung ini mempengaruhi bangsa Israel untuk membuat Allah yang lain. Dengan alasan Musa sudah nggak ada, Musa nggak turun-turun, Musa nggak ada berita lagi. Iblis masuk dan manusia dikendalikan oleh iblis untuk menyembah. Hari itu ribuan orang dibunuh Tuhan, bukan 100-200, ribuan orang dibunuh oleh Tuhan karena menyembah Allah yang lain. Firman Tuhan katakan juga, jangan melanggar hari Sabat. Ini Torah. Peraturan dan ketetapan harus ditegakkan. Ada 613 peraturan dan ketetapan di dalam Torah. Itu harus dilakukan oleh bangsa Israel, bukan bangsa di luar Israel. Karena makanya tadi saya kasih urutan ini, ya turunan-turunannya ini, supaya kita tahu bahwa Taurat ini bukan untuk orang bukan bangsa yang di luar Israel. Bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, yaitu dari bangsa Israel, dari anak Yakub 12. Yang lain aja anak-anaknya pada waktu itu nggak dipilih Tuhan. Lalu kita mulai berkata kita ini Israel rohani. Israel rohani bukan kembali lagi kepada Taurat. Kenapa? Kita ini beribadahnya bukan hari Sabat. Coba kita baca di dalam kitab Keluaran 32. Kitab Keluaran 32 kita baca. Ya. Pasal 32 ayat yang ke-1. 35 maksud saya. Sorry. Ya, Pak Joli bisa baca. Keluaran 35 ayat 1. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Nah, Sabatnya orang Israel, kita ini bukan orang Israel ya, sekali lagi bukan Israel. Sabatnya orang Israel itu mulai Jumat petang sampai Sabtu petang. Kita Sabtunya, kita kan Minggu Sabatnya kan, sudah keluar. Tapi karena kasih karunia Tuhan, semua hari Tuhan jadikan harinya Tuhan. Kalau kita kembali ke Taurat lagi, hukuman, tidak boleh harus berdiam diri, tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kegiatan apapun. Hari itu dikhususkan. Sekarang orang yang melakukan itu hari Sabat masih jalan-jalan. Tidak boleh, padahal hari itu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Kalau kita melakukan ini, Taurat ini, siapa yang bisa? Firman Tuhan katakan mata ganti mata, semua diatur. Ya, kita sudah menjelaskan dari pakaian saja. Kalau ada wanita pakai celana, itu hukumnya mati. Cara buang air pun diatur oleh hukum Taurat. Mencuri itu dipotong tangannya, membunuh harus dibunuh. Hukum Taurat. Banyak peraturan-peraturan yang membuat manusia tidak mampu dan manusia akan mati karena hukum. Masa kita mau kembali lagi kepada hukum Taurat? Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang membawa kita kepada hukum Taurat. Padahal hukum itu sudah tidak berlaku. Itu berlaku bagi Israel dan Israel sampai sekarang melakukan itu. Kenapa? Karena perintah yang mereka masih baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Engkau harus mengajarkan itu kepada anak cucumu. Engkau harus mengajarkan itu pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau sementara berjalan, pada waktu engkau di mana saja, engkau mengajarkan itu. Ngajar apa? Ngajar Taurat.
Bayangkan sampai sekarang orang Israel begitu kuat mempertahankan Taurat. Dan Taurat, saudara kasih dalam Tuhan, kalau dilangkahi, hukumnya mati. Saudara tahu, gereja mula-mula, para rasul-rasul yang bunuh siapa? Adalah orang-orang pengikut Taurat. Kenapa? Karena muncul rasul-rasul, maka ada marah dan kebencian daripada para ahli-ahli Taurat. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kom. Paulus salah satunya. Dia nyeret semua perempuan-perempuan dari rumah. Semua laki-laki dibunuh, dilempar batu, dianiaya. Bahkan penganiayaan gereja mula-mula, coba belajar, saudara baca penganiayaan gereja mula-mula. Ada yang dibakar. Itu rasul, hanya diceritakan rasul-rasul, tapi pengikut-pengikutnya kalau saudara baca, ada yang diadu dengan banteng. Ada yang dibakar, ada yang direbus, ada yang hanya karena apa? Mempertahankan Injil kebenaran. Kita enak. Sekarang ini mempertahankan ini kebenaran, tidak ada tantangan. Itu aja kita sudah kering-kering, jadi lemah, mundur dari Tuhan. Hanya apa? Fokusnya kepada hal-hal lain. Tapi zaman itu kita tahu rasul-rasul mereka membela Injil, membela kebenaran sampai nyawanya dipertaruhkan. Nggak ada diceritakan Rasul Petrus mati meninggalkan beberapa rumah, meninggalkan jumlah uang yang besar. Beda tuh kalau sekarang pendeta punya rumah, bukan tidak boleh, tapi pendeta punya rumah seperti gedongan. Semua menuju kepada perjanjian lama. Kalau kamu memberkati, kamu akan diberkati. Tapi pada waktu datang penganiayaan, kita menjadi Kristen yang mudah goyah. Tapi Kristen yang menderita karena kebenaran adalah Kristen yang kuat. Nah, melihat contoh-contoh daripada rasul-rasul. Ada rasul yang membelok seperti Rasul Yakub, Thomas. Tetapi ada rasul-rasul yang kuat, yang kokoh sampai mereka. Taurat begitu kuat hukumnya. Begitu kuat sampai sekarang. Masa kita mesti kembali lagi kepada Taurat? Kita panggil Bapak Yahweh. Dulu itu memang Tuhan tidak punya nama, makanya orang waktu melihat mujizat disungguh dinamain Allah Yehova Rafa, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi karena menang, ya. Dan lain-lainnya, nggak punya nama. Tritunggal kita kenal dari mana? Dari anak, makanya nama Bapa. Perjanjian lama tidak pernah berkata Bapa, tapi sekarang orang panggil ya Bapak Yahweh. Tidak ada Bapak Yahweh dalam perjanjian lama. Orang baru tahu nama Bapa pada waktu kelahiran Yesus Kristus. Yesus memanggil Bapa. Tapi orang bawa balik lagi Bapa Yahweh. Gak ada Bapa Yahweh. Yang ada hubungan dulu antara Tuhan dengan hamba. Kalau hambanya salah mati. Hukumnya berat. Bagus memang hukumnya. Mendidik manusia, yaitu bangsa Israel sendiri supaya mereka hidup dalam kebenaran. Tetapi saudara kasih kamu kalau melanggar mati. Tuhan begitu kuat dengan firman. Sampai suatu waktu Tuhan ini bunuh terus sampai lelah. Yesaya pasal 1, kalau saudara baca Yesus bilang begini, Tuhan bilang begini, di mana lagi aku pukul? Di mana lagi aku harus pukul? Kenapa? Setiap berdosa hukumnya mati, dipukul Tuhan dan sebagainya. Sudah Tuhan lakukan itu, tapi manusia tidak bisa bertobat. Semakin tahu dosa, lama-lama mati. Kalau Tuhan tidak punya kasih karunia, kalau Tuhan tidak datang sebagai manusia, mungkin hari ini kita nggak ada. Taurat itu berlaku untuk seluruh dunia. Tapi hari ini karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, kita dicangkokkan menjadi Israel rohani, diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia, karena kita percaya kepada Yesus. Makanya di dalam Roma pasal 1:16 Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan.
Yang menyelamatkan orang Yahudi juga menyelamatkan orang Yunani dan menyelamatkan kita. Dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, tidak boleh sampai goyah. Kenapa? Iblis masuk lewat firman perjanjian lama lagi dimasuki. Sekarang ini dengan Bapa Yahweh, dengan Yeshua HaMashiach, kemudian dibaca lagi kitab-kitab yang Allah Israel. Sedangkan orang Israel sendiri gak percaya Tuhan Yesus sampai sekarang. Dia masih tunggu Mesias. Mesias yang datang sebagai Tuhan, yang akan memimpin mereka seperti zaman Musa pada waktu itu. Sampai hari ini. Sekarang ada orang-orang Indonesia pergi ke Israel, lalu berdoa di depan tembok ratapan supaya bait Allah dibangun secepatnya. Saudara tahu, nubuatan Tuhan Yesus, kalau bait Allah itu dibangun, pembinasa keji akan berdiri di tempat itu. Kita nggak tahu, tapi kita sok tahu. Kita ke sana, kita berdiri sama orang Israel, sama-sama berdoa di balik tembok ratapan itu, kita berdoa supaya ini dibangun. Kalau orang Israel mau bangun, gampang sekali, hancur. Tapi Tuhan punya waktu. Gak usah kita berdoa. Kalau kita berdoa, saudara kasih dalam Kristus Yesus, pada waktu bangunan ini bangun, pembinasa keji akan berdiri di situ. Taurat akan berlaku lagi. Kenapa akan ditaruh di situ lagi? Karena mereka bilang mereka sudah mendapatkan loh batu. Mereka masih tunggu ada lembu merah yang tidak ada bintik hitam bintik putih. Kalau disembelih terjadi pertempuran. Kenapa? Taurat lagi itu. Untuk merebut satu tempat, maka harus ada pertempuran. Kemarin sudah jelaskan Pak Ko. Ya, engkau akan menduduki kota yang engkau tidak bangun, menduduki rumah yang engkau tidak bangun, semua isinya engkau akan miliki. Tapi caranya bagaimana? Bertempur. Untuk membangun itu harus ada pertempuran. Kalau itu sampai, saudara kasih dalam Tuhan, kita nggak ngerti, kadang-kadang kita pingin sok-sok jadi Yahudi KW. Sekarang kalau saudara lihat di YouTube banyak Yeshua HaMashiach. Tidak boleh lagi menyebut nama Yesus. Kasihan Yesus. Aku ini Yesus. Dia ngomong sama Maria, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dia penebus dan juru selamat. Sekarang kita tidak mengakui nama Yesus. Kita mengakui nama yang lain. Oh, itu bahasa aslinya. Saudara, Tuhan tidak bicara aku namanya asli ini, asli itu dan sebagainya. Tuhan bicara dia namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dibatalkan. Yesus harus batalkan. Ya. Jadi Taurat itu begitu berat. Hukumnya begitu. Mati loh. Kalau kita ada bersama dengan bangsa itu. Tapi hanya khusus bangsa Israel. Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Dari riwayat dan asal muasal yang saya cerita, itu hanya untuk orang Israel. Di luar Israel itu tidak. Dan kalau ada orang yang mau masuk ke Taurat itu, dari asal muasalnya, dari mana dia keturunannya? Tidak ada keturunan dia dari suku 12 suku itu. Lalu mempraktikkan itu. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, karena hari-hari terakhir ini mulai muncul, mulai muncul. Tergoyahkan, iblis masuk dan mengecok firman. Ngecok firman sudah dikasih tahu, tidak jauh-jauh. Ya, waktu dia coba Yesus apa gimana? Dia pakai firman tuh. Waktu Yesus lapar, ada tertulis. Ya. Kau akan buat roti ini, batu ini menjadi roh. Pakai firman. Lalu dia bawa di atas bumbungan, dia bilang begini. Ada tertulis. Kutip lagi, engkau jatuhkan diri dan malaikat akan menang. Pakai firman. Lalu terakhir dia bilang begini, semua kemegahan dunia ini, segala kekayaan ini, seluruh isi dunia ini tak berikan sama kamu kalau kamu sembah bukankah ini yang dicari? Kalau kita tidak hati-hati, yang kita kejar ini yang ditawarkan Tuhan, kepala iblis kepada Tuhan Yesus. Hari-hari terakhir saudara kasih dalam Tuhan, banyak
yang mengarahkan ke sana. Tahun 98, teman-teman di Jakarta berkata begini, pada waktu ada penyerangan-penyerangan di sana, yang pendeta tidak bisa lari, ya karena Anda punya uang. Tapi pendeta-pendeta besar, semua larinya ke Singapura. Tinggalkan domba-dombanya, lari. Kenapa? Takut mati. Bukan salah, tapi ini sebuah kenyataan. Mau jemaatnya duitnya, tapi pada waktu ada tantangan, lari. Ada jemaat cerita, waduh kita mau lari ke rumah pendeta, dikunci, pendetanya sudah tidak ada. Rumahnya dikunci. Pergi. Mau sembunyi di mana? Pak pendeta punya rumah besar, kita pikir bisa bersembunyi. Pak pendeta sudah kunci rumahnya, Pak pendeta sudah lari duluan. Nah ini katanya gembala yang menjaga domba-domba. Kita belajar saudara dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kita dibawa iblis ke sini, nyari yang ditawarkan oleh. Jadi hari ini Tuhan sudah genapkan semuanya. Kita sudah mendengar khotbah-khotbah, makanya saya mau menyampaikan juga, wah ini ada pakarnya di sini, jadi kau nggak akan menjelaskan. Itu kita sudah dapat. Matius pasal 5 ayat 17 itu Tuhan berkata dia sudah menggenapi hukum toh. Dengan cara bagaimana dia menggenapinya? Seluruh kematian dari ancaman hukum Taurat itu ditanggung atas dirinya. Makanya waktu Yesus ini mau datang ke bumi, itu dari Zakaria ke Matius, itu 400 tahun. Tuhan itu udah mau ngomong dulu. Dia tahu, dia datang untuk mati. Iblis sudah tunggu, kamu datang ke dunia. Aku tidak bisa bunuh kamu di sorga, tapi aku akan bunuh kamu di bumi. Saking marah dan benci, kepahitannya. Orang kalau sudah benci, sudah marah, sakit hati. Kalau bunuh orang seperti apa? Kalau sudah mati dipotong-potong terus kan? Kalau jengkel ini kepahitan ya. Misalnya saya, ya kepahitan sama orang, udah kepahitan sekali. Sudah mati itu ditusuk-tusuk lagi gitu. Pernah dengar? Pernah lihat? Bila perlu dipotong-potong dan dimakan, direbus dan sebagainya. Kenapa? Sudah saking pahit. Iblis saking pahit sama Tuhan. Waktu Yesus datang, dia bunuh dengan cara yang tragis. Jalan Via Dolorosa. Alkitab katakan mukanya, tubuhnya sudah tidak mati manusia lagi. Cur. Semua karena apa? Hukum Taurat. Dia tanggung untuk kita. Masa kita tidak renungkan? Yang kedua, lewat kematian, sengat maut membuat kita binasa itu sudah tidak ada lagi. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Sudah menang. Terus bagaimana kita mesti kembali lagi? Kita mengingatkan di sini karena kita mengasihi. Jangan kita dibawa dengan pola-pola lama lagi. Kita dibawa keluar. Teman saya, saudara kasih dalam Tuhan, saya sampai hari ini Tuhan, suatu waktu saya akan ketemu dan saya akan bicara dengan dia. Saya waktu bertemu dengan dia pada waktu itu saya masih pikir, wah, karena saya belum ngerti tentang ini, saudara kasih. Belum. Sekarang baru saya menyadari. Dia ajak ibadah, pakai baju biasa begini ke tempat ibadah, tiba-tiba dia sudah pakai jubah hitam. Ada tirai dia di dalam. Para wanita mulai memakai baju, pakai jilbab gitu. Tapi mereka pakai bajunya hitam-hitam semua. Saya kaget, saya merinding, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Lihat bajunya aja mereka, saya merinding. Gitu. Lalu mereka mulai baca kitab-kitab. Kata apa kitab-kitabnya mereka? Soalnya saya sudah konsentrasi karena melihat wajah mereka seperti itu. Serem loh Pak. Sekarang ini ada dua teman saya bilang Tuhan suatu waktu kalau saya ketemu dengan dia, mudah-mudahan saya bertemu, saya coba akan mengajarkan ke beliau tentang Tuhan. Banyak pengajaran yang mulai larinya ke sana. Dari mana? Tadi saya katakan, iblis masuk lewat firman Tuhan. Amin.
Jadi kita bisa membedakan Taurat itu setelah Yesus. Yesus masih menjalani waktu dia hidup, makanya kita lihat dia ngajar, kemudian dia ada di rumah ibadah, dia melakukan Taurat. Tetapi di lain pihak dia melanggar Taurat. Dia bikin mujizat pada hari Sabat. Mestinya hukumnya kalau hari Sabat lempar batu, dia harus mati karena dia melangkahi Sabat. Tapi dia sementara menunjukkan bahwa dia datang untuk melanggar Taurat. Dia menggenapi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita mau kembali lagi ke Taurat. Yesus sendiri aja melanggar. Dia Tuhan. Dia melanggar itu. Karena apa? Kita tidak boleh lagi ke Taurat. Israel tidak mau. Israel benci, Israel marah. Sampai hari ini, kalau kita bicara tentang Yesus, mereka hanya katakan, dia adalah seorang manusia biasa yang punya sesuatu karunia. Mereka nggak percaya itu. Tapi kita bersyukur, kita percaya dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita, yang telah menebus kita. Amin. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Efesus pasal 2 ayat 15 yang sering kita baca. Dengan matinya dia telah membatalkan seluruh hukum. Dengan matinya dia, jadi jelas sekali. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Banyak ayat-ayat menjelaskan tentang Taurat dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Dari hal ini kita belajar. Jangan kita kembali lagi ke Taurat. Amin. Tapi pilihan kepada kita. Kalau kita kembali dengan dasar-dasar kita mengajar bahwa ini aslinya. Setan ini kadang-kadang melupa kita bahwa ini loh aslinya. Yang aslinya aja tidak menjalani. Heran kita ya. Orang yang asli di Yerusalem saja tidak menjalani. Kita ini Israel KW mau coba kembali kepada yang asli. Bagaimana saudara kasih dalam Tuhan kepikiran kita? Kita mulai pakai kopo, kita mulai pakai selendang. Dulu teman di Kartini itu begitu, dia datang pengikut dari sana mereka, dia mau mendoakan. Saya tidak tahu waktu itu dia ya ambil mana Pak koplo saya dipasang koplo, kemudian dipasang, baru dia mendoakan. Saudara, kalau ikut baju imam bukan begitu. Harus dari lenang halus. Ini cuma pakai selendang begini. Kembali lagi ke sana. Maaf, kita harus menentang ini karena dalamnya banyak masuk ke situ. Saya berharap kita tempat ini tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Paulus mengatakan, jangan sampai kita mengikuti Injil-Injil yang lain. Terpesona dengan Injil yang lain. Sebenarnya itu bukan Injil, cuma dia pakai. Iblis pakai nama Tuhan. Maka kita perlu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus diberikan kita menuntun kita. Ya. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Stephen pada minggu yang lalu. Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Dia akan mengingatkan kita tentang perkataan-perkataan Yesus, bukan perkataan Taurat. Roh Kudus akan mengingatkan semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus. Bukan perkataan Tuhan. Karena untuk Taurat itulah dia mati. Dia batalkan semua itu. Tapi saudara kasih dalam Kristus Yesus, tak kala kita kembali lagi ke Taurat. Taurat ini isinya banyak janji-janji. Makanya orang kan senang janji-janji. Ya. Ulangan 28, kalau kamu mendengar suaraku baik-baik, melakukannya dengan sungguh-sungguh, engkau akan diberkati di kota, engkau akan diberkati di desa. Kan memang janjinya seperti itu. Tapi pertanyaannya, mampu tidak kamu lakukan itu? Kan dikatakan kalau kamu melakukan segala perintah-perintahku, maka engkau akan diberkati. Mampu tidak kita lakukan? Orang Israel sendiri tidak mampu melakukannya. Kutuk yang mereka dapat karena mereka tidak mampu. Banyak janji dalam perjanjian lama. Yesus kunci dengan satu janji dalam Alkitab perjanjian baru. Cari dahulu kerajaan surga. Tuh? Maka semuanya akan ditambah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mampu. Tapi Bapamu di surga tahu apa yang engkau tuh dikunci
kunci saudara kasih dalam Tuhan. Tidak perlu lagi janji-janji kalau kita cari kerajaan surga. Kita cari kebenaran. Maka kita pasti diberkati itu Tuhan. Amin. Tidak perlu saudara kasih dalam Tuhan puasa supaya saya dapat berkat yang berlimpah-limpah. Tujuannya, motivasinya sudahlah cari Tuhan supaya dapat berkat. Itu yang membuat kekristenan kita gampang goyah. Tak kala kita tidak diberkati, kita menjadi kecewa. Kok Tuhan beda ya dengan Tuhan yang di sono. Yesus berkata, kalau engkau ikut aku, engkau akan menderita. Tuh. Paulus berkata dalam Filipus, kepada kita dikaruniakan bukan saja percaya, tapi turut menderita karena nama Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, penderitaan yang bagaimana? Penderitaan karena kebenaran. Tak kalah kebenaran ini diselewengkan, dibawa keluar jalur. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita sedih. Sekarang pengajaran ini lagi datangnya dari sana, bisa ngejar arwah. Arwah yang sudah mati ribuan tahun itu bisa diselamatkan. Tambah wani saudara. Teman-teman, ada seorang pendeta saudara kasih dalam Tuhan, dia katakan dia ngejar seorang arwah yang sudah berapa 2000 tahun atau berapa ribu tahun yang lalu itu ditangkap sama dia dan diselamatkan. Kata Bugem, sekarang banyak orang yang mengejar arwah untuk diselamatkan. Orang udah mati loh, tidak ada kesempatan lagi, masih dikejar supaya dapat selamat. Pengajaran dari mana? Iblis menyelewengkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita tahu bahwa tidak ada lagi, kita sudah ada dalam hidup perjanjian baru. Yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus dengan hukum-hukumnya, hukum perjanjian baru. Amin. Ya, ini saya coba persingkat karena saya tahu nanti akan ditambahkan oleh Pak Kom penjelasan yang lebih dalam tentang Taurat dan tentang Injil. Jadi saya tidak bukakan firman Tuhan untuk mempersingkat waktu, tapi paling tidak ada hal-hal yang menjadi pesan untuk kita hari ini. Kenapa kita begitu ngotot untuk menyatakan Injil sebagai kebenaran? Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus sudah membatalkan Taurat sudah tidak. Taurat hanya untuk orang Israel, bukan untuk kita. Makanya saya bawa tadi asal muasal turun temurun itu karena Tuhan menyampaikan Taurat khusus untuk bangsa Israel, bukan untuk di bangsa Israel. Lalu kita sampai hari ini Taurat tetap melekat pada bangsa Israel. Mereka tidak percaya Yesus. Lalu kita coba mengikuti Taurat lagi. Saudara kasih dalam Tuhan tanpa pengertian yang jelas. Hari ini saudara kasih dalam Yesus, kita tahu bahwa Yesus Kristus telah mati menebus dosa. Dia rela terkutuk, saudara kasih dalam Tuhan. Dia rela mati menebus dosa kita, dan dia satu-satunya Tuhan juru selamat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun pergi ke sana hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Karena kalau sudah menyediakan aku kembali, itu surga yang kita punya, dan itulah yang kita punya kalau kita percaya sampai akhir hidup kita. Tidak ada dalam perjanjian lama menjanjikan tentang surga, menjanjikan tanah Kanaan, air susu, air madu, hal-hal lahiriah. Tidak ada saudara dalam tentang surga. Makanya orang Israel tetap percaya bahwa mereka akan makmur, mereka akan dipimpin oleh raja yang luar biasa, mereka akan punya kekayaan yang luar biasa, mereka akan diberkati luar biasa. Mereka tidak percaya tentang surga, tidak percaya tentang kebangkitan. Ya, orang Israel tidak percaya tentang surga, tapi kita percaya Yesus telah mati, telah bangkit dan telah ke surga. Kita pun akan mengalami yang sama. Amin. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Kita harus pertahankan Yesus, pertahankan Injil sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati.